Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hingga pada saat pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang indah ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau kembali diingatkan oleh firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami baca di dalam bahasa Batak. Roh mahamu tuau hamu akan aloja jalana sorat asa hupasonang hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mendengarkan firman Tuhan ini dituliskan baik di dalam kaca mobil, di pintu rumah, atau di dalam rumah, di gereja, atau di tempat-tempat yang strategis untuk bisa dilihat dan dibaca oleh manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang sering sekali kita dengarkan, yang sering sekali kita baca, tanpa kita sulit untuk mencarinya. Akan tetapi terkadang firman yang sering kita dengarkan pun atau sering kita lihat pun kadang kita terlupa, atau kadang kita tidak memperhatikan apa sih esensi dari firman Tuhan itu. Dan pada saat hari ini firman Tuhan yang boleh kami bagikan kepada kita adalah kabar baik daripada Tuhan Yesus kepada kita yang berbeban berat dan letih lesu. Kepada kita yang berbeban berat dan letih lesu, di sini Tuhan mengundang kita untuk datang. Mari anakku, datang padaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan di situ maksudnya karena kita sudah capek, kita sudah jenuh, kita bahkan sudah dongkol, atau kita mengalami pergumulan yang besar atau yang dahsyat di dalam kehidupan kita, sehingga kita capek untuk menjalaninya, atau bahkan tidak ada solusi di dalam masalah yang kita hadapi, sehingga kita sering lari dari kenyataan atau meninggalkan Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita, atau kita bahkan capek di dalam hidup kita ini, kita datang kepada Tuhan. Capek di dalam artian di sini adalah secara jasmani, tetapi di dalam firman Tuhan ini kita diingatkan oleh Tuhan adalah capek secara jiwa, atau mengalami pergumulan besar di dalam jiwa yang tidak bisa terselesaikan. Kadang-kala kita pun bisa bercerita kepada sahabat kita yang bisa kita anggap mampu untuk mendengarkan cerita kita, atau sharing kepada teman kita yang bisa menampung apa yang menjadi beban di dalam diri kita. Tetapi jangan lupa, satu-satunya yang bisa kita curhatin adalah Tuhan Yesus semata, yang selalu setia mendengarkan apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita. Di dalam hal ini bagaimana caranya kita supaya mengalami kelegaan kepada Tuhan, atau bagaimana kita supaya bisa mengalami pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus bersyukur
atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan sudah memberikan kita berbagai hal yang sukacita, maka kita tidak lupa juga bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak boleh menuntut lebih dari Tuhan, karena segala sesuatunya yang kita miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Kemudian kita harus lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita bisa dan mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, di dalam hidup kita ini boleh kita periksa satu persatu yang menjadi pengalaman hidup kita di sepanjang hari-hari yang boleh kita lalui, maka kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mampu mengingat betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, atau bahkan kita sudah banyak melakukan banyak hal di hadapan Tuhan, tapi kita tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, akhirnya ada uring-uringan kekecewaan di dalam hati kita. Tetapi sekecil apapun yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan yang merupakan kehendak Tuhan, maka kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kemudian, bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini kita dituntut atau diminta oleh Tuhan adalah ketaatan, taat atau obedience, ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, kita diminta Tuhan untuk taat kepadanya. Tapi bagaimana kita untuk mampu melakukannya semua ini? Semuanya adalah karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana juga ketika kita tadi sudah mendapatkan pengenalan Tuhan di dalam diri kita dengan beberapa step tadi yang sudah bisa kami sampaikan, adalah dengan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Karena apabila kita mendapatkan kelegaan daripada Tuhan atau istirahat, rest sebentar daripada Tuhan, ketika kita merasa capek, ketika jiwa kita merasa kosong, atau ketika jiwa kita merasa jenuh, atau jiwa kita merasa banyak hal yang tidak bisa kita sampaikan, maka kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak boleh jauh daripada Tuhan. Atau misalnya seorang bapak ketika dia mengalami kejenuhan di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, sehingga dia banyak merokok, menghabiskan rokok di dalam kehidupannya sehari-hari yang mengakibatkan tubuhnya menjadi rusak. Sementara tubuh yang diberikan Tuhan ini kepada setiap kita adalah tubuh yang sempurna. Kita tidak boleh seharusnya merusak tubuh kita atau merusak badan kita yang diberikan Tuhan kepada kita oleh karena pergumulan dahsyat dan jiwa yang ada di dalam tubuh kita ini. Kemudian seorang bapak juga bisa pergi ke kafe-kafe atau ke permainan-permainan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya perjudian, mabuk-mabukan, karena tidak mampu untuk mengelola jiwanya, mengolah jiwanya dengan baik, sehingga pergi ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengolah dan mengelola jiwa kita dengan baik, supaya kita tidak tersesat di dalam kehidupan kita. Apa yang boleh kita lakukan? Bernyanyi, memuji Tuhan, itu pun bisa kita lakukan. Atau kita juga bisa berdoa di hadapan Tuhan, sangat baik untuk kita lakukan. Atau bahkan kita bisa melakukan banyak hal yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, itu pun harus bisa kita lakukan. Oleh karena itu, apa yang paling nomor satu yang harus kita lakukan? Yang paling penting adalah mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Caranya tadi dengan cara bersyukur, dengan cara kita lakukan kehendak Tuhan, dan dengan cara kita taat menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana seorang anak bisa mengenal orang tuanya? Siapa yang pertama dia panggil? Kebanyakan mengatakan adalah Bapa.
Kenapa kita menyebut Bapa dan bukan Tuhan? Kalau kita menyebutkan Tuhan, ada rasa takut di dalam diri kita. Tetapi kalau kita menyebutkan Bapa atau Bapa yang kita kenal itu, Dia mengasihi kita sebagaimana Bapa kita memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan dari Bapa kita, Dia akan cukupkan. Terutama di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Banyak musim yang boleh kita hadapi, musim panas dan musim hujan. Setiap pergumulan dan setiap pergantian musim itu, banyak hal yang kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang baik-baik saja, tetapi ada juga hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita berbeban berat, ketika hidup kita capek menghadapi kehidupan ini, kita jangan lari kepada apapun, tetapi kita akan mengenal Tuhan yang memberikan kelegaan di dalam hidup kita. Kita mengenal Yesus Kristus yang akan memberikan kelegaan di dalam hidup kita. Jangan kita pergi kepada hal-hal yang tidak baik atau yang menyesatkan, tetapi kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, bersyukur kepadanya atas kehendaknya kita boleh ada sampai saat ini. Oleh karena itu, jangan tersesat, datanglah kepada Tuhan yang memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu, demikian firman Tuhan pada saat hari ini yang kami bagikan pada kita, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan, yang bisa setiap kami yang berbeban berat, letih, lesu, datang kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada pertolongan yang lain yang tidak kami kenal, tapi hanya kepada Tuhan yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus yang mau mengasihi kami orang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.